Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang perubahan wujud benda. Anda sudah siap? Silakan buka halaman 59. Oke, pada pembelajaran bahasa Indonesia halaman 59, kali ini kita akan mempelajari tentang menemukan kata-kata baku dari teks tentang perubahan wujud benda. Teks tentang perubahan wujud benda tersusun atas kalimat-kalimat yang benar. Nah, kalimat tersebut tersusun atas kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang ejaannya benar. Nah, untuk mengetahui arti kata-kata baku, kamu dapat menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada sebuah teks tentang mengembun. Ustazah akan membacakan. Mengembun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Pada malam hari, uap yang ada mengembun menjadi air. Air itulah yang terdapat pada daun-daun di luar rumah. Mengembun merupakan salah satu proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Kita dapat melihat salah satu proses mengembun pada pagi hari. Pada pagi hari, kita melihat tanah, rumput, dan daun-daun basah. Air yang membasahi lingkungan sekitar kita dihasilkan oleh uap yang semalam mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair juga dapat ditemukan pada gelas yang diisi dengan air es. Suhu gelas yang diisi air es akan turun sehingga memunculkan uap air. Dinding gelas akan basah oleh air hasil pengembunan tersebut. Selanjutnya masih pembelajaran bahasa Indonesia halaman 61. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyusun informasi penting dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi dapat ditemukan dalam sebuah teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf terdiri dari kalimat-kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tersusun secara sistematis. Untuk menemukan informasi penting dari teks, kita harus membaca teks dengan seksama. Setelah itu, kita dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut. Selanjutnya, yakni langkah-langkah menyusun dan pendapat dari teks tentang perubahan wujud benda. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, salah satunya di dalam teks. Informasi yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat, kita dapat menanggapi sebuah teks dengan menuliskan pendapat kita mengenai teks tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, kita menuliskan pendapat kita berdasarkan teks yang telah disimak. Selanjutnya, tugas warga sekolah PPKN halaman 60. Setiap peran memiliki tugas masing-masing. Sebagai siswa, tugasmu adalah belajar dengan baik dan mentaati seluruh peraturan sekolah. Nah, tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Tugas kepala sekolah memimpin dan mengawasi semua kegiatan di sekolah. Bagaimana dengan peran-peran yang lain di sekolah? Apa sajakah tugas dari masing-masing peran tersebut? Nah, di sini ada gambar guru, murid, kepala sekolah, security, dan penjaga kebun. Selanjutnya, yakni peran dalam kelompok. Peranmu sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Misalnya, guru memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni.
Pada tugas tersebut ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dengan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Ada siswa yang berperan mencatat hasil diskusi, ada juga yang berperan mempresentasikan hasil karya pada saat pameran. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Nah, tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Adapun pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Nah, selanjutnya pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian masalah kesetaraan satuan berat. Saat menyelesaikan soal kesetaraan satuan berat, kita perlu memperhatikan satuan berat yang terdapat pada soal. Jika satuan berat yang digunakan belum sama, maka kita perlu menyamakannya terlebih dahulu. Untuk mengubah satuan berat kilogram ke gram, kita perlu mengalihkan bilangannya dengan 1000. Sebaliknya, untuk mengubah satuan berat gram ke kilogram, kita perlu membagi bilangannya dengan 1000. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu memiliki persediaan 2 kg mentega. Setelah digunakan untuk membuat kue, mentega ibu tersisa 500 gram. Berapakah berat mentega yang digunakan ibu untuk membuat kue? Tuliskan dalam satuan kilogram dan gram. Penyelesaian. Mentega yang digunakan 2 kilo dikurangi 500 gram. 2 kilo itu jika dirubah menjadi gram menjadi 2000 gram. Lalu 2000 gram dikurangi 500 gram, hasilnya 1500 gram. Nah, jika satuan yang diminta dalam soal adalah satuan kilogram dan gram, maka jawabannya 1500 itu setara dengan 1 kilo 500 gram. Jadi berat mentega yang digunakan untuk membuat kue adalah 1 kilo 500 gram. Selanjutnya, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu mengukur lama waktu sebongkah es mencair dalam perubahan menjadi air seluruhnya? Alat apa yang dapat kamu gunakan untuk mengukur lama waktu es tersebut mencair? Perhatikan macam-macam alat pengukur waktu pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar jam analog, jam digital, jam pasir, dan stopwatch. Jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan jam digital dapat menunjukkan waktu hingga ke satuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jenis jam analog. Kalau jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Nah, kalau stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung, atau biasanya kalau Anda sekalian mengikuti pembelajaran PJOK dan praktek, biasanya akan guru olahraga itu membawa stopwatch untuk mengukur waktu. Nah, ini ayo ingat kembali cara membaca waktu pada jam analog. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjukkan angka 10, jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi, jam analog pada gambar nomor 1 itu menunjukkan pukul 10. Nah, pada jam kedua, yakni pada gambar di samping, jarum pendeknya menunjukkan antara angka 3 dan 6. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 6. Jadi, jam di samping menunjukkan pukul 03.30. Oke, untuk penugasan silakan Anda sekalian mengerjakan ayo berlatih halaman 63 muatan matematika dan kerjakan ayo berlatih muatan halaman 62 muatan PPKN. Semangat! Pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.